Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Diponegoro. Kampung Bakso, penuhi semua kemauanmu. 4 fakta tentang Desa Tambak Boyolali. Yang pertama, Desa Tambak merupakan salah satu daerah sentra hasil peternakan sapi perah dan salah satu juga penghasil susu sapi di Jawa Tengah. Keren banget kan? Yang kedua, berdasarkan data BPS tahun 2017, penduduk di Desa Tambak itu jumlahnya ada 1.275 jiwa per kilometernya. Banyak kan? Terus yang ketiga, berdasarkan data Dinas Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Boyolali, ternyata 772 masyarakat di Desa Tambak itu bekerja sebagai peternak. 415 diantaranya itu menternakan sapi perah. Lalu, sapi yang diternakan itu jumlahnya di tahun 2017 ada 2.363 ekor sapi. Banyak banget kan? Kebayang nggak? Terus ya, yang keempat nih, yang terakhir nih. Desa Tambak memiliki lingkungan yang bagus dan potensial dalam bidang wisata dan pengolahan susu. Selanjutnya kita beralih ke permasalahan. Sebenarnya masalah apa aja sih yang ada di Desa Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali ini? Yang pertama, sumber daya manusia yang minim pengetahuan dan perhatian wisata berbasis masyarakat. Yang kedua, kurangnya manajerial dan bisnis untuk membangun desa wisata ini. Maka dari itu dibentuklah suatu organisasi untuk membangun desa wisata dengan zona ternak sehingga pengunjung dapat teredukasi. Kondisi sosial, ekonomi, dan juga lingkungan akan menjadi peluang untuk pengembangan desa wisata ini, dikarenakan keterlibatan dari seluruh elemen masyarakat yang terintegrasi dengan para mitra kerja dan juga karang taruna. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukannya suatu organisasi untuk membangun suatu desa wisata dengan menerapkan Community Based Tourism atau CBT. Kampung Bakso merupakan salah satu pemberdayaan masyarakat yang menerapkan desa wisata Community Based Tourism sebagai sentra produksi olahan susu sapi di Desa Tambak, Kabupaten Boyolali. Terdapat 3 zona wisata di Kampung Bakso. Yang pertama adalah zona interaktif. Di zona interaktif ini adalah sebuah desa wisata ternak di mana pengunjung itu dapat melihat dan mempraktekkan secara langsung bagaimana caranya proses perawatan ternak hingga proses pemerahan ternak. Yang kedua adalah zona edukasi, di mana pengunjung itu ikut serta dalam proses produksi olahan susu sapi seperti keju, yogurt, susu, dan lain-lain dari proses bahan baku hingga proses packaging. Yang ketiga adalah zona rekreasi keluarga. Dalam zona rekreasi keluarga ini, pengunjung itu dapat menikmati seluruh wahana permainan, spot foto, dan fasilitas lainnya. Dalam penerapan Kampung Bakso di era digital ini, diperlukannya suatu sistem yang terintegrasi aplikasi pintar berbasis website sebagai salah satu efisiensi dan efektivitas seluruh kegiatan operasional dan sekaligus sebagai distribusi produksi olahan susu sapi ke berbagai daerah. Halo, aku Dior. Nama saya Rima Rianto. Nama saya Emi Robiati. Mempersembahkan Kampung Bakso Tambak Susu, model desa wisata edukatif berbasis peternakan sapi perah yang terintegrasi dengan platform Kampung Bakso ID untuk menciptakan industri kreatif masyarakat di Desa Tambak, Boyolali. Adapun pengembangan Kampung Bakso itu terdapat 3 unsur utama yang disebut sebagai Golden Triangle. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah itu sebagai pihak fasilitator dan regulator antara pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Boyolali. Yang kedua adalah sociopreneur atau pihak eksternal, di mana sebagai lembaga penunjang kegiatan ekonomi maupun sosial seperti LSM dan mampu bekerja sama di berbagai mitra seperti swalayan, rumah makan, dan berbagai lainnya. Yang ketiga adalah masyarakat lokal, di mana dituju oleh komunitas petani lokal atau petani susu yang digunakan sebagai pemangku utama. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana konsep ekoagroturism Kampung Bakso. Nah, pada awalnya ini akan dibentuk suatu organisasi di mana itu akan diketuai langsung oleh ketua komunitas petani susunya. Ada 5 bidang di antaranya. Yang pertama itu adalah bidang peternakan, di mana bidang peternakan itu terdapat 2 fungsi utama. Yang pertama sebagai kebersihan kandang setiap harinya, yang kedua itu adalah memastikan kondisi sapi itu selalu dalam keadaan sehat. Yang kedua itu adalah bidang produksi. Di dalam bidang produksi ini akan diarahkan ke usaha mikro, sudah ada pembagian rolling job dan sudah ada kegiatan pelatihan skill guna memperbaiki skill dalam peningkatannya. Nah, selanjutnya itu ada bidang wisata. Dalam bidang wisata ini, seluruh konsep wisata, tata letak wisata itu akan dikelola dan dikoordinasi langsung oleh bidang wisatanya saja. Nah, selanjutnya ada bidang marketing. Di dalam marketing ini tuh sudah ada platform, di mana platform ini tuh sudah terintegrasi untuk pendistribusian produksi olahan susu sapinya tersebut ke berbagai daerah. Nah, yang terakhir itu di bidang keuangan. Di bidang keuangan ini, setiap masing-masing bidang itu akan mencatat pencatatan secara sistematis melalui platformnya dan akan diserahkan ke bidang keuangan. Dan bidang keuangan itu akan menghimpun pencatatan dalam setiap bidangnya dan akan membuat laporan kinerja setiap tahunannya. Lanjut ke strategi pemberdayaan CBT. CBT itu apa sih? CBT itu Community Based Tourism. Menurut penelitian Swansea tahun 2003, jadi CBT itu adalah model strategi pemberdayaan dalam konsep pariwisata.
yang mana menitik beratkan kepada lingkungan, sosial, budaya yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Dalam pemberdayaan CBT biar bisa berjalan secara optimal, maka diperlukan membentuk komunitas-komunitas atau organisasi kerja. Yang pertama ada komunitas penggerak pertanian, yang kedua ada komunitas produksi olahan susu, dan yang terakhir ada pergerakan pemuda desa. Nah, untuk memahami penjelasannya secara sistematis, maka dibentuk skema CBT yang sebagai berikut nih, aku tayangin ya. Di pelatihan dan pengembangan ini dilakukan pembentukan komunitas-komunitas untuk memberdayakan petani susu, mulai dari tahap sosialisasi, pembentukan desa agrowisata, pengenalan kepada mereka, terus pemodelan CBT, pembagian tugas, sampai pembangunan sarana, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Nah, proses produksi dan sistem kerja di desa agrowisata kami itu, nantinya pengunjung akan diarahkan kepada 3 zona. Segmentasi dan target pasar dari program kami itu adalah ditujukan kepada keluarga-keluarga di Jawa Tengah. Jadi, masyarakat itu bisa datang tuh sama keluarganya untuk berkunjung ke kami. Nah, lalu juga bekerja sama dengan investor dan pemerintah. Lalu UMKM kami juga bekerja sama dengan swalayan dan pusat oleh-oleh di sekitar Jawa Tengah untuk memasarkan produknya. Di manajemen keuangan, pencatatan keuangan di setiap bidang-bidangnya itu sudah terintegrasi dan secara sistematis tersistem dalam sebuah platform, yaitu Kampung Bakso ID. Setelah dilakukannya strategi pemberdayaan keempat tadi, akan dilakukan penilaian kinerja Kampung Bakso yang dilihat dari kepuasan pengunjungnya, dilihat dari omset usahanya, lalu dari kinerja masyarakat dan kelestarian lingkungannya. Dalam perencanaan dan pembangunan Kampung Bakso dengan pendekatan model CBT di Desa Tambak, maka dilakukan analisis SWOT. Yang pertama, di Desa Tambak itu memiliki daya tarik dan kondisi geografis yang strategis, asri dan alami. Lalu masyarakat Desa Tambak itu ramah-ramah dan orangnya juga interaktif. Yang ketiga, potensi peternakan yang dimiliki setiap warga itu banyak, potensial banget. Lalu yang keempat, bahan baku olahan susu itu melimpah. Lalu kelemahan. Yang pertama, tingkat kesejahteraan petani susu itu di Desa Tambak rendah. Yang kedua, laju produktivitas mereka juga rendah. Yang ketiga, potensi alam itu belum digali dengan baik dan optimal. Yang keempat, belum adanya kesadaran masyarakat akan pendirian desa wisata. Lalu, opportunities. Yang pertama itu adanya regulasi dari pemerintah untuk mendorong pembangunan kampung bakso. Jadi yang kedua, ketersediaan pelatihan soft skill dari sociopreneur. Mereka menyediakan loh untuk Desa Tambak. Lalu yang ketiga, inovasi produk olahan susu yang disukai semua kalangan. Yang keempat, pasar wisata dan pasar produk olahan susu itu luas. Banyak kan yang suka susu? Coba, kamu suka nggak? Lalu ancamannya yang pertama itu, belum optimalnya akses angkutan umum di Desa Tambak itu. Yang kedua, kekhawatiran dari kerjasama perusahaan susu swasta, yaitu PT Frisian Flag dengan KUD Mojosongo sebagai supplier stok susu sapi murni. Yang ketiga, daya saing dengan perusahaan-perusahaan produksi susu yang lain. Lalu yang keempat, kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Konsep aplikatif dari Kampung Bakso ini, Kampung Bakso memiliki platform website kampungbakso.id, di mana website ini dapat mengintegrasikan antara mitra kerja, pengelola desa wisata, konsumen luas, dan juga para pengunjung. Di dalam website kampungbakso.id ini terdapat 3 fitur utama. Yang pertama adalah fitur administrasi. Di dalam fitur administrasi ini terdapat data-data para peternak dan juga memudahkan regulasi tentang surat menyurat, data arsip, dan rolling job secara tersistem. Yang kedua adalah fitur jual beli dan promosi. Di dalam fitur ini terdapat jenis-jenis produk turunan dari Kampung Bakso itu sendiri. Pembeli dapat membeli secara online melalui website ini. Alur pembelian yang dilakukan di dalam website kampungbakso.id ini, yang pertama adalah pembeli dapat melihat barang, kemudian memilih barang, kemudian dapat registrasi, kemudian konfirmasi pembelian, kemudian dapat transfer, konfirmasi pembayaran, dan yang selanjutnya adalah distribusi secara langsung ke konsumen. Yang selanjutnya adalah fitur keuangan. Fitur keuangan. Di dalam fitur keuangan itu sendiri, para kepala bidang akan menyetorkan setiap laporan per bulannya kepada kepala bidang keuangan. Selanjutnya kepala bidang keuangan akan menginputkannya ke dalam sistem. Laporan per tahun akan dicetak agar terlihat laba dan juga rugi, sehingga terdapat transparansi untuk melihat efektivitas dari Kampung Bakso. Kesimpulannya dapat kami sampaikan adalah bahwasanya Kampung Bakso ini menjadi wadah pemberdayaan masyarakat Desa Tambak dan menjadi salah satu terobosan desa wisata dengan menerapkan community based tourism yang ada di Indonesia. Yang kedua, melalui platform tersebut dapat menciptakan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi di Desa Tambak Boyolali. Dan yang kedua, dalam pendistribusian dengan platform itu dapat menjadikan produk hasil olahan Desa Tambak Boyolali itu berdaya saing dan bermutu tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.